Manchester United rilis jersey home untuk musim depan. MU resmi meluncurkan jersey kandang terbaru mereka untuk musim depan. Di tengah-tengah bayang musim yang mengecewakan, peluncuran ini menjadi sinyal awal upaya kebangkitan dari setan merah. Dengan warna merah dominan yang menjadi identitas utama klub, desain lengan menampilkan grafis abstrak yang terinspirasi dari atmosfer dari Old Trafford, dan kerap berbentuk V dihiasi kombinasi hitam dan juga putih, sementara 3 garis hitam khas Adidas menghiasi bagian bahu. FIFA penting harga tiket Piala Dunia antar klub 2025. Dilansir dari The Athletic, sayangnya peminat Piala Dunia antar klub 2025 masih sepi. Untuk laga pembuka Al Ahly versus Inter Miami di hari Minggu, baru laku 20.000 tiket dari kapasitas stadion mencapai 60 ribuan. FIFA sudah mengambil langkah dengan menurunkan harga. FIFA bahkan sudah bekerja sama dengan kampus-kampus seperti Miami Dade College. Harga untuk mahasiswa dibanderol super murah, cuma $3,5 atau setara dengan Rp56.000. Timnas Chile gagal ke Piala Dunia 2026. Kisah pahit harus diterima oleh tim nasional Chile. Kekalahan 0-2 dari Bolivia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menandai kegagalan mereka ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Hasil ini juga mengakhiri era emas tim yang pernah menjuarai Copa America 2 kali secara berturut-turut. Chile yang dikenal dengan generasi emasnya berkat keberhasilan menjuarai Copa America 2015 dan juga 2016, kini hanya menyisakan Alexis Sanchez dari era tersebut. Roberto Mancini ingin kembali latih timnas Italia. Roberto Mancini mengaku menyesal meninggalkan timnas Italia dan ia berharap dirinya bisa kembali lagi ke sana. Dia juga ingin meminta maaf kepada sang presiden FAGC yakni Gabriel Gravina. Kini Federasi Sepak Bola Italia baru saja memecat Luciano Spalletti dan Mancini berharap dirinya bisa kembali dipilih dan ingin berdamai dengan sang presiden. Sayangnya federasi nampaknya tidak akan memilih kembali Mancini. Laporan terakhir dari pakar transfer Gianluca Di Marzio, federasi mengincar alumni juara Piala Dunia 2006 yakni Gennaro Gattuso. Liga Champions sudah, kini PSG ingin juara di Piala Dunia antar klub. PSG baru saja menjuarai Liga Champions dan Les Paris yang selanjutnya memiliki gelar Piala Dunia antar klub 2025. PSG menjadi juara di Liga Champions untuk pertama kalinya dan sang pelatih Luis Enrique senang dengan keikutsertaan PSG di ajang Piala Dunia antar klub kali ini. Ia berharap bisa memenangkan trofinya usai juara di Eropa. Ballon d'Or 2025 Dembele dijagokan menang. Ousmane Dembele dijagokan menangi Ballon d'Or 2025. Dembele berkasa bahwa PSG di tanah Prancis serta menangi Liga Champions pertama dalam sejarah. Ballon d'Or 2025 diselenggarakan di tanggal 22 September mendatang. Ratusan jurnalis, pemain dan juga pelatih bakal memberikan suaranya dalam voting untuk menentukan pemain terbaik yang layak menyabet penghargaan bola emas. Christian Pulisic masih nyaman bermain di Serie A. Pemain AC Milan yakni Christian Pulisic masih merasa nyaman bermain di Serie A, terutama karena ia bermain untuk Milan dan di mana Pulisic menyebut bahwa lingkungan ini membuatnya merasa nyaman. Milan tak akan bermain di Eropa untuk musim depan dan terlihat banyak rekan-rekan timnya mencoba keluar dari tim, seperti Tijani Reinders yang sudah pindah ke Man City dan juga Theo Hernandez yang terlihat akan menyusul ke Spanyol. Namun Pulisic masih tetap nyaman berada di kota Milan. Tijani Reinders dapat nomor punggung 4 di Manchester City. Manchester City resmi memperkenalkan gelandang anyar mereka yakni Tijani Reinders yang baru saja didatangkan dari AC Milan. Gelandang itu juga sudah menentukan nomor punggungnya bersama klub barunya yakni memilih nomor punggung 4 sebagai identitas barunya di Etihad Stadium. Sebelum sempat dikenakan oleh Calvin Phillips, nomor 4 pernah dimiliki oleh Vincent Kompany. Resmi gabung MU, Matheus Cunha merasa girang. Dalam wawancara eksklusif di laman resmi MU, Cunha mengungkapkan kegembiraannya setelah resmi menjadi pemain dari Manchester United.
Dia mengaku sudah lama jadi penggemar Setan Merah, sehingga kepindahannya ke Old Trafford terasa seperti mimpi yang akhirnya jadi kenyataan. Cunha juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada MU yang telah memberikannya kesempatan untuk bergabung. Rio Ferdinand ragu Victor Gyökeres bisa sukses di MU. Manchester United kabarnya membidik Victor Gyökeres, dan legenda klub yakni Rio Ferdinand ragu sang striker bisa sukses di Liga Inggris. Ferdinand pernah memperhatikan baik-baik gaya dari Gyökeres dan ragu kalau pemain asal Swedia itu bisa sukses di Liga Inggris. Saya sih tidak sering menontonnya, tapi saya pernah 3 kali memperhatikan dengan sangat seksama. Dia akan kesulitan di Liga Inggris, ujar dari Rio Ferdinand. Alexis McAllister minta Liverpool datangkan Cristiano Romero. Gelandang Liverpool yakni Alexis McAllister meminta timnya untuk mendatangkan bek Tottenham yakni Cristiano Romero. McAllister mengklaim bahwa Romero merupakan salah satu bek terbaik di dunia saat ini. Liverpool diketahui memasuki bursa transfer musim panas yang sangat sibuk dengan Arne Slot ingin memastikan timnya mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen di musim depan. Chelsea batal datangkan Mike Maignan. Chelsea dikabarkan tak mencapai kesepakatan dengan AC Milan terkait harga transfer dari Mike Maignan dan mereka memilih tak melanjutkan pengejaran mereka. Dengan mundurnya Chelsea dari perburuan Mike Maignan, fokus klub saat ini tertuju dengan pengembangan kiper-kiper muda dalam skuad dan menjaga stabilitas finansial dalam kebijakan transfer mereka. Axel Disasi dan Benoit Badiashile masuk dalam daftar jual Chelsea. Chelsea dikabarkan telah memasukkan nama Axel Disasi dan juga Benoit Badiashile ke dalam daftar pemain yang akan dijual oleh mereka di musim panas nanti. Menurut laporan dari Football Insider, The Blues siap menerima tawaran untuk keduanya setelah Piala Dunia terklub, karena mereka tak lagi menjadi bagian sentral dari rencana jangka panjang di bawah manajer baru Enzo Maresca. Arsenal dan Chelsea rebutan bek milik Ajax. Menurut laporan dari pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea menjadi klub pertama yang mengajukan ketertarikan resmi kepada Jordan Hato. Namun kini Arsenal juga telah ikut serta dalam perburuan sang pemain. Jordan Hato bukan sekadar wonderkid biasa. Di usianya yang masih menginjak 19 tahun, ia telah tampil 111 kali untuk Ajax Amsterdam dan mencetakkan 4 gol, sebuah pencapaian yang luar biasa untuk seorang bek muda. Mimpi jadi kenyataan, Trent Alexander-Arnold berambisi bahwa Madrid raih banyak gelar juara. Dalam sesi perkenalan, Trent Alexander-Arnold tidak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya bergabung dengan tim sebesar Real Madrid. Ia menilai langkah ini sebagai pencapaian besar dalam hidupnya. Trent mengakui bahwa bermain di Santiago Bernabeu adalah tantangan yang tak mudah, tapi dengan pengalaman dan juga semangat yang ia bawa, ia yakin bisa menjawab ekspektasi. Real Madrid bersiap melepas satu pemain demi bisa mendatangkan satu pemain baru. Real Madrid sedang bersiap menambah satu lagi nama pemain dalam skuad mereka untuk posisi bek kiri. Nama Alvaro Carreras dari Benfica menjadi target utama klub. Kedatangan Carreras nantinya akan menciptakan kelebihan pemain di sektor kiri pertahanan. 3 nama dalam satu posisi membuat salah satu harus pergi. Klub dikabarkan akan memasukkan salah satu ke dalam daftar jual di musim panas ini. Mendy yang saat ini berusia 30 tahun dan masih terikat kontrak hingga tahun 2027 menjadi sosok yang berpotensi dilepas terlebih dahulu. Ter Stegen kesal, Barcelona incar kiper baru. Barcelona tengah mengincar kiper Spanyol yakni Joan Garcia, dan kiper Barcelona saat ini yakni Marc-Andre Ter Stegen merasa itu jadi upaya klub untuk menyingkirkannya. AS melaporkan bahwa Ter Stegen terlihat kesal saat ia tiba di Barcelona usai memperkuat Jerman di ajang UEFA Nations League. Barcelona kabarnya sudah siap untuk move on dan beranjak dari Ter Stegen. Usia dan cedera menjadi pertimbangan utama dari Barcelona. Ter Stegen saat ini berusia 33 tahun dengan riwayat cedera operasi lutut dan juga punggung. Ter Stegen tak lagi dilihat sebagai bagian dari masa depan Barcelona.
Federico Chiesa masuk ke dalam radar milik Real Betis. Bintang Liverpool yakni Federico Chiesa dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Real Betis dalam bursa transfer musim panas tahun ini. Real Betis awalnya memprioritaskan untuk mempertahankan Anthony, namun negosiasi dengan MU belum menemui titik terang dan membuat Betis mulai mempertimbangkan Chiesa sebagai alternatif. Di sisi lain, situasi Federico Chiesa di Liverpool makin sulit seiring rencana klub mendatangkan Florian Wirtz, di mana ini akan membuat posisi dari Chiesa dipastikan semakin terpinggirkan. Juventus tawarkan bintangnya ke Manchester United. Berdasarkan laporan dari Give Me Sport, muncul kandidat baru untuk mengisi posisi striker MU. Juventus dikabarkan telah menawarkan Vlahovic kepada Setan Merah. Disebut Juventus hanya membandrol Vlahovic seharga 20 juta euro, harga yang cukup murah untuk striker berkualitas di pasaran saat ini. Alasan dibalik harga murah tersebut ternyata cukuplah jelas. Vlahovic dikabarkan sudah tak masuk ke dalam proyeksi jangka panjang milik Juventus. Liverpool gaspol langsung kejar penyerang juara Liga Champions. Liverpool nampaknya belum puas meski sudah mendatangkan Jeremy Frimpong dan juga Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Setelah keberhasilan itu, manajemen klub mulai mengarahkan perhatian kepada pemain lain, dan kali ini yang masuk ke dalam radar adalah penyerang milik PSG yakni Bradley Barcola. Situasi Barcola di PSG juga ikut mendukung peluang kepindahannya. Meski mencatatkan 58 penampilan di musim lalu di semua kompetisi, posisinya di starting 11 semakin terpinggirkan. Bradley Barcola mampu tampil impresif di berbagai ajang, di mana ia berhasil menciptakan total 17 gol. Napoli ingin impor Darwin Núñez dari Liverpool setelah datangkan Kevin De Bruyne. Klub Serie A yakni Napoli dilaporkan intens tengah melakukan pendekatan kepada Liverpool demi bisa mendatangkan Darwin Núñez di bursa transfer kali ini. Menurut laporan dari Football Italia, klub asal Italia tersebut sudah menghubungi pihak Liverpool secara langsung. Media itu juga menyebutkan negosiasi sedang berjalan dan pihak Napoli terus mencoba untuk bisa meyakinkan Liverpool agar bersedia melepas sang striker.